ya kita sosialisasi, kita ingatkan, kita kasih seperti itu. Itu ada berproses, tidak ujuk-ujuk kita ambil rombongnya itu hanya finalnya gitu. Kalau sudah tak ning belai ya seperti itu kan gitu. Tapi kalau selama bisa kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pendengar Pratiwi dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di program acara podcast Pratiwi. Kebetulan untuk hari ini kita kedatangan tamu dari Satpol PP Bondowoso. Dan di hadapan saya atau di depan saya ya, ini sudah ada Pak Awan Budiono selaku Kabid Penegakan Perda. Nah, bagi pendengar Pratiwi nih yang mau tanya-tanya seputar Satpol PP ya, kira-kira apa sih tugasnya Satpol PP? Apa cuman itu aja, ini aja atau gimana gitu ya? Atau pingin tahu lebih dalam gitu, silahkan Anda bisa langsung tanya di 083 8533 0 5 kali. Oke, kita ke Pak Awan. Selamat pagi Pak Awan. Selamat pagi Mas Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga pendengar setia Radio Pratiwi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi setengah siang. Iya, menjelang siang memang Pak. Menjelang siang. Ya, tapi betul. Siang itu jam 11 Pak sebenarnya ya. Nggak apa-apa ya, menjelang ya. Hampir ya. Hampir ya. Gimana kabarnya Pak Wan? Ya, Sehat, Pak? alhamdulillah sehat, baik-baik semua. Mas Andri gimana? Alhamdulillah sehat Pak ya. Ini kalau nggak sehat ya nggak mungkin kita podcast ya Pak ya. Betul, ini patut kita syukuri nggih. Harus bersyukur sehat, Pak. Ya. Nikmat sehat ini banyak yang kurang bersyukur ya kadang ya. Tiap hari kita sudah diberi kesehatan, harusnya kita bersyukur. Itu yang harus selalu kita lakukan kan gitu nggih. Dengan sehat kita bisa apa saja dalam konteks hal kebaikan itu nggih. Terima kasih Pak Awan sudah hadir ya Pak ya di Pratiwi Radio. Padahal kita kemarin loh undangnya langsung datang ya Satpol PP, luar biasa. Siap. Jadi bentuk ini Mas Andre, jadi kenapa kita atensi kita terhadap hal seperti ini, artinya ini media kita untuk menyampaikan kepada masyarakat secara luas. Karena kalau kita door to door mungkin ribet ya, tapi kalau dengan media ini ya kita akan menjadi lebih dekat ke masyarakat. Masyarakat juga tahu apa itu Satpol PP, tugas dan fungsi bagaimana. Plus kita juga bisa menerima masukan langsung dari masyarakat. Karena masyarakat juga ini lapor kemana, ini mau kemana juga, tapi melalui ini mereka bisa secara interaktif dengan kita, apa keluhan yang bisa kita bantu akan kita coba bacakan, kita laksanakan sebaik mungkin, konteksnya memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Nah itu dia. Sebelum kita masuk ke tema kita pagi hari ini ya Pak ya, seputar Satpol PP. Nah ini sebelum kita masuk, Pak Awan ini udah berapa lama Pak di Satpol PP? Saya di Satpol PP sudah hampir 2 tahun Mas Andri. 2 tahun ya? Ya, jadi posisi saya di Kabid Penegakan Perda. Kabid Penegakan Perda. Ya, jadi Perda itu ya bisa peraturan daerah atau perkada, peraturan kepala daerah. Itu yang akan kita amankan, kita tegakkan. Satu konteksnya adalah untuk ketertiban dan ketentraman masyarakat Bondowoso. Setahu saya kalau kita berbicara penegakan perda itu seperti banner, terus PKL kayak gitu ya Pak ya. Betul. Jadi tugasnya Satpol PP ya Pak ya. Ada dasar hukumnya juga ya Pak ya. Ada. Jadi yang jenengan sebutkan Mas Andri, banner dengan PKL itu ya. Sebagian kecilnya. Sebagian kecilnya. Kecil aja ya Pak ya. Artinya bahwa memang selama ini masyarakat masih punya image bahwa Polo ini ngurusi PKL aja. Ya, seperti itu. Tukang nutup ini dagangannya orang, rampas dagangannya orang, gitu ya Pak ya. Tapi sebenarnya tidak hanya itu. Kita di Satpol PP ada kurang lebih 28 perda perkada yang harus kita ampu di situ. Contoh adanya bangunan liar, adanya penambangan liar, macam-macam itu yang memang harus kita ampu salah satunya. Konteksnya adalah kita penertiban terhadap pelanggaran peraturan yang ada di Kabupaten Bondowoso, itu di area kita. Gitu Mas Andri. Iya. Udah 2 tahun di Satpol PP. Sebelumnya di mana Pak? Atau pindah-pindah nih Pak Awan? Atau langsung di Satpol PP? Saya ini sudah istilahnya sudah banyak tempat Mas Andri ya. Jadi sebelumnya di pengalaman ya. Di PPKB yang sekarang sudah bergabung dengan Dinsos. Sebelum di PPKB saya di Camat Curadami. Pernah menjadi Camat Curadami 2 tahun.
Sebelumnya di Sekjam itu di Kota, di Botolinggo, di Kelabang, Alengleng sudah. Alengleng ya, sudah menikmati betul. Pak Awan ya. Juga pernah di Inspektorat, kemudian di mana? Litbang, termasuk di kelurahan, di Lurah Badan pernah saya. Lurah Badan. Jadi itu sebagian dari rekam jejak saya, karya saya di mulai tahun 1992 sampai saat ini nggih. Belum lahir nggih. Lah tua saya ini Mas Andri iya, gitu ya. Sudah kepala 5 sudah gitu nggih. Ya, itu jadi sekarang saya mengabdikan diri saya di Satpol PP Kabupaten Bondowoso. Pas ketemu sampean di acara podcastnya radio berarti hari ini gitu nggih. Hari ini ya, pertama kali kita ketemu ya. Pertama kali Jadi first impressionnya saya lihat Pak Awan ini kayaknya masih semangat sekali gitu ya. Harus katanya. Harus ya. Pak Kasar ini harus tetap semangat. Harus tetap semangat. Kalau Pak Slamet Nyantoko udah sering kesini Pak ya. Iya betul. Beliau tadi sebenarnya berkenan untuk hadir, cuman karena ada acara yang bersamaan beliau memerintahkan kami Pak Awan diri di Prati siap dan itu harus siap, harus semangat terus gitu nggih. Harus siap ya Pak ya. Iya. Ini kan bentuk amanah juga. Betul. Ya kan? Jadi mutasi jabatan itu udah biasa mungkin ya Pak di ASN. Sudah biasa dan itu bagian dari dinamika kita selaku ASN. Ya. Betul. Kan jelas di awal bersedia ditempatkan di mana saja. Oh, iya. Implementasinya ya sekarang tadi di mana dipindah dimanapun harus siap sesuai dengan kebutuhan organisasi gitu Mas Andri. Nah itu dia. Tapi Pak Awan pindah-pindahnya di Bondowoso ya Pak ya? Iya karena kan saya PNS Kabupaten Bondowoso sudah mendarah ini dan saya juga putra asli Bondowoso. Wah, saya orang ini mana nih? Reng Taman Sari saya Mas Andri ya. Ini tetanggaan kita betul, ini. Ya. Tetangga. Jadi kita ini. artinya ya sudah saya abdikan oleh Allah diberi kesempatan untuk mengabdikan di tanah kelahiran saya gitu. Iya. Jadi asli Kota Tapih. Iya, BA Bondowoso asli katanya. Kemarin juga sama dari Dinas Pariwisata juga bilang ya. Betul BA betul. BA. Ya. Kok ada BA Mas ya? Bondowoso asli. Tak kira BA itu brand ambassador gitu ya. Betul. Kita bukan. Sekarang udah kepala 5 ya Pak ya. Tentunya betul. banyak pengalaman yang sudah didapatkan oleh Pak Awan. Iya, nah, mungkin kita agak masuk ke tema kita sekarang sudah ya Pak ya. Apa sih Pak tugasnya Satpol PP ini Pak sebenarnya? Gini Mas Andri, Satpol PP sesuai dengan visi misi Pak Bupati adalah tusi utamanya adalah meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Nah, itu ada tusi di visi yang keempat kalau naik dulu nggih. Nah, sedangkan perda utama yang kita ampuh untuk mewujudkan visi itu tadi adalah Perda nomor 9 tahun 2016. Yaitu tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Itu yang kita lihat. Artinya apa? Berarti ketertiban umum. Artinya bagaimana masyarakat itu bisa tertib jalan, tertib fasum, tertib saluran air. Itu kan banyak sekali di situ terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang entah itu tahu atau tidak tahu, sengaja tidak. Nah, itu tugas kita untuk meluruskan, untuk menyampaikan kepada masyarakat. Termasuk juga dengan ketentraman masyarakat. Artinya hal-hal yang berpotensi menimbulkan keresahan pada masyarakat itu ada di area kita. Tentunya juga kita bersinergi dengan jajaran samping, dengan OPD terkait. Tidak ansifas Satpol PP di depan, tidak. Fungsi kita ada di belakang, di fungsi penertiban sesuai dengan perda yang kita ampuh. Nah, itu Mas Andri. Ini berbicara penertiban dan ketentraman masyarakat gitu ya Pak. Ini kayaknya hampir sama dengan tugasnya polisi kalau gitu Pak. Betul. Jadi mirip memang, tapi ada pembeda yang signifikan, yaitu bahwa Satpol PP ada penegakan perda, artinya peraturan daerah, Perda Kabupaten Bondowoso dan perkada, entah itu Perbub ya atau SE yang dari Bupati, itu area yang menjadi kewenangan kita. Misalkan terkait undang-undang atau PP, nah itu sudah di area dari tusi OPD pengampunya. Tapi yang jelas yang kita amankan, yang kita ampuh, yang kita lakukan penertiban itu adalah yang berkaitan dengan perda dan perkada Kabupaten Bondowoso itu. Itu ya Pak ya. Jadi Satpol PP ini berjalan dengan perda tadi ya. Betul. Sebenarnya banyak ya warga masyarakat itu
apa ya, saya nyebutnya mungkin stigma di masyarakat ya Pak ya. Iya, betul. Satpol PP itu biasanya Mas suka ngerampas dagangan PKL. Kayak gitu biasanya Pak. Iya. Gimana Pak Awan menanggapi yang seperti ini Pak? Betul. Memang gini, Satpol PP sampai saat ini, tapi kamera juga sudah ada pergeseran. Stigma bahwa Satpol PP hanya ngurusi PKL, terus penertiban rombongnya di bawah. Itu sebenarnya tidak ujuk-ujuk kita melakukan penertiban atau kita tidak langsung angkut rombongnya ya. Tapi ada proses kita ingatkan, kita himbau seperti itu. Jadi sebelumnya sudah mungkin dikasih surat, dikasih himbauan. Sudah ya, kita himbau. Kan kita ada patroli rutin. Jadi ini makan bau jalan harus diterima. Kenapa? Masyarakat katalah pedagang. Oke Pak, saya cari rezeki di sini. Tapi juga perhatikan juga hak pengguna jalan yang lain. Seperti kemarin kita melakukan upaya penertiban di sepanjang Ayani. Jalan Ayani ya. Kemarin protokol itu Pak. Itu ya. Kemarin kan di simpul dekatnya di SD Dapasa 1 itu ya kan pasti simpul kemacetan di sana. Sebelumnya perempatan itu ya. Mau kalian alun itu ya. Itu kan pasti di simpul. Kenapa ternyata banyak rombong di sana, pedagang kita atenkan ya, sehingga kemudian parkirnya juga tidak tertata, sehingga kita berikan sosialisasi, kita arahkan. Ya alhamdulillah sekarang sudah bisa lebih lancar, masyarakat juga menerima manfaatnya. Namun PK yang kita geser pun tidak langsung kita sudah gitu tidak, ya. tapi kita berikan alternatif tempat, yaitu waktu itu kita berikan tempat, monggo saya gunakan area kuliner di depannya lapas. Kan ada tempat kalau pagi itu kan ada yang kosong, slotnya di sana. Monggo saya masuk di sana. Artinya aktivitas penitipan kita itu kita barengi juga dengan solusi. Jadi tidak pas, karena kadang kita melakukan penitipan mengingatkan mau pas kulo pas kamu Pak. Nah, itu tentu kita tidak bisa pas mau menyampaikan ya terserah mbian, tidak bisa, tapi itu adalah masyarakat kita yang harus juga kita layani. Kita berikan alternatif tempat eka anje Pak, eka anje Bu. Kita atur supaya tidak berbenturan dengan pedagang yang asli di sana. Disepakati. Gitu ya. Nah, itu berjalan sehingga alhamdulillah bisa diterima, bisa lebih tertib dan sama-sama memperoleh kemanfaatan. Jalannya lancar, siswa juga tidak membahayakan. Itu nggih. Itu Mas Andri. Jadi gambarannya seperti itu yang kita Jadi lakukan. Menyelesaikan masalah dengan solusi. Ya, Pak itu ya. Jangan sampai menyelesaikan masalah tanpa solusi. Iya, betul. Kita juga artinya bahwa Satpol PP juga dalam melaksanakan tugasnya tetap Bapak Kasat menyampaikan untuk tetap kita humanis. Pak Kasat juga oleh Pak Bupati, Wakil Bupati disampaikan Pak Kasat sudah tegas, tapi konteks kedepankan dulu humanis. Kedepankan dulu komunikasi secara persuasif. Nah, itu yang kita lakukan. Kenapa di kabit saya, di bidang saya itu ada Kasih Bindo, pembinaan dan penyuluhan. Jadi sebelum proses terakhir maka kita lakukan penyuluhan. Ya kita sosialisasi, kita ingatkan, kita kasih seperti itu. Itu ada berproses, tidak ujuk-ujuk. Kita ambil rombongnya itu hanya finalnya gitu. Kalau sudah tak ning belai ya seperti itu kan gitu. Tapi kalau selama bisa kita lebih senangnya itu masyarakat secara sadar seperti sadar itu. Lah, gitu ya. Dan kita masih lanjut seputar tema kita tugas pokok ya dari Satpol PP. Tadi sudah disampaikan salah satunya penertiban PKL ya. Sudah. Nah, yang selanjutnya ini yang memang sempat ramai itu ya ini penertiban ini ya Pak ya, banner ya. Banner betul. Nah, jadi gini Mas Andi, terkait dengan penertiban banner yang kita lakukan. Gimana itu Pak? Jadi memang yang kita terima adalah banner pertama, banner yang tidak bayar pajak. Banner yang tidak bayar pajak berarti nunggak. Tidak. Jadi mereka mau pasang itu harus bayar pajak dulu ke Bapenda. Betul. Gitu ya. Setelah bayar pajak juga diurus perizinannya. Jadi ada izinnya ke Dinas Perizinan di BMPTSP, nakar di perizinan. Di depan Orila ini ya? Ya, depannya Orila. Oke. Baru setelah bayar pajak ketahuan mau pasang 1 bulan, ukuran sekian, pajaknya sekian, izinnya ada dipasang. Nah, itu ada jangka waktunya juga. Ada jangka waktunya, rata-rata sebulan, ada yang lebih gitu. Nah, yang kita terima adalah yang tidak sesuai dengan ketentuan, yang menyelisih. Contoh, tidak ada pajaknya, otomatis akan kita turunkan. Ya. Kemudian ada pajaknya, izin belum ada, juga akan kita turunkan. Tapi barang yang kita turunkan, yang kita itu
tidak langsung kita eksekusi, tidak, tapi kita turunkan dengan baik-baik, kita hubungi pemasangnya, coba sampean selesaikan kewajiban pajaknya plus perizinannya, seperti itu. Nah, memang kadang ada yang langsung di TL, ada yang tidak. Pada itu maka kita lakukan tangkap berikutnya, yaitu memberikan peringatan. Itu yang kita lakukan. Jadi banner yang kita tertibkan itu juga itu tadi sudah menyelisih atau tidak sesuai dengan ketentuan perda yang ada di Kabupaten Bondowoso. Jadi kadang ada perlu kita ingatkan, kan itu kan kadang mesti ada kontak di bawah kan itu. Kita hubungi. Jangan ini tidak ada izinnya, Pak. Gitu. Oh iya Pak. Jadi kadang yang sadar itu sudah Pak, jangan dilepas Pak, saya lepas sendiri. Nah seperti itu yang terkait. Tapi kalau enggak ya sudah, kita eksekusi, kita ada tim Sabar Banner di sini yang melakukan penertiban. Iya. Karena kenapa kita aktif melakukan itu? Karena di situ ada potensi PAD, ya, ada potensi PAD yang tidak bisa tercover karena tadi tidak membayar pajak, tidak ada perizinannya. Sedangkan kita di sini bagaimana Bondowoso bisa meningkatkan PAD kita. Tentu nanti pada peningkatan PAD kembali juga ke masyarakat seperti itu. Jadi salah satunya adalah dari pajak dari banner atau iklan. Jadi kita harus wajib pajak. Ya. Betul, sadar. Oh, saya masang banner berarti saya harus bayar kewajiban pajaknya plus izinnya. Itu yang kita harapkan. Nah itu memang Bapenda perizinan dengan Satpol PP memang bersinergi. Bersinergi gitu, harus ya Pak ya. Iya betul. Kadang Bapenda informasi Pak Satpol PP tolong dicari. Oh mari kita berjalan bersama, berangkat bareng-bareng tim kontaknya. Jadi kita berikan peringatan atau kita turunkan seperti itu. Enggak jalan sendiri-sendiri ya Pak. Tidak. Cuman terkadang kalau sudah jelas ini habis masa berlakunya, sudah dihubungi juga gitu ya. Kemudian kita eksekusi. Langsung kita dihajar ya Pak ya. Betul. Jadi kita sebenarnya inginnya itu ada secara sadar dari pemasang itu tidak harus kita turunkan dengan cara seperti itu, karena biasanya kalau Satpol melakukan penertiban itu pasti akan diikuti dengan proses ini di media sosial karena kita punya grup Sabersari. Jadi Pak Kasat punya semacam terobosan inovasi Sabersari, satu berita satu hari. Artinya di situ ada rekan-rekan pers ya, dari radio, media online, cetak. Jadi setiap kita melakukan kegiatan, aktivitas, entah itu penertiban, entah itu ini, mereka itu langsung katalah dijadikan sumber media. Berarti nggak apa-apa ya Pak yang ngambil di sana ya nanti? Bisa. Jadi artinya aktivitas kita memang harus kita expose supaya juga masyarakat tahu. Plus konteks adalah mensosialisasikan. Sebenarnya janganlah berlaku seperti ini. Gitu, Jadi artinya pada saat dilepas oleh Satpol PP kemudian bannernya, oh punyanya ini gitu. Itu kan juga akan sedikit banyak akan ada dampak negatif seperti itu. Jadi kenapa kadang kalau kita mau lawan kita hubungi kontak personnya, biar Pak saya hubungi ini, kenapa? Kalau udah tadi mereka jangan Pak saya turunkan sini. Nah, itu yang saya harapkan. Saya harap juga tidak sampai kita tegur, tapi mereka juga sadar. Ya. Oh saya masang 1 bulan dilepas sendiri. Tapi itu yang kita inginkan, kondisi ideal yang kita ingin. Tapi kita bagian ini masih berproses. Kita ingin masih kondisi ideal yang kita ini seperti itu. Sehingga apa? Potensi PAD bisa betul-betul masuk secara optimal. Itu Mas Andre. Yang nggak tahu PAD ini pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah. Jadi itu masuk ke Pemkab ya Pak ya? Masuk ke Pemkab, dikelola kembali juga ke masyarakat seperti itu. Salah satunya adalah dari reklame, dan potensi reklame cukup besar. Tadi kita berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan salah dari pajak reklame. Iya. Dulu pernah Andre Pak lihat itu penurunan yang di sana Pak, di jembatan sebelah selatan Nangkaan. Iya. Nah di sana pernah lihat Satpol PP sedang menurunkan banner. Ya betul. Itu kita lakukan, sudah kita proses teguran, pada tidak ada maka langsung kita turunkan ya, betul Pak, ya? Itu artinya langkah terakhir yang kita lakukan setelah berproses. Ada SOP kita tidak ujuk-ujuk gitu Mas Andre. Kita ingatkan, kita peringatan 1, 2, 3 seperti itu. Dan ada aturannya juga ya Satpol PP menurunkan itu perda tadi ya Pak ya. Betul, perda.
Jadi tanpa adanya itu ya nggak berani lah Satpol PP. Tidak berani. Jadi ada konteks 733 itu ya. Apa itu Pak? 733. Jadi teguran pertama itu 7 hari. Teguran kedua kita kasih tenggat 3 hari. Nah, teguran ketiga 3 hari lagi, pada itu pakai eksekusi. Artinya berarti waktu itu sudah cukup untuk 2 minggu lah gitu ya itu ya. Nah, pemasang atau masyarakat kalau ada itikat baik maka akan melakukan apa yang salah terhadap banner saya seperti itu. Jadi ada SOP, kita nggak pas ngawur juga gitu Mas Andri. Tapi ada nggak Pak yang sampai apa ya udah pasrah ya sudah Pak turunkan nggak apa-apa gitu, ada? Banyak. Banyak ya karena tadi saya juga sempat bagaimana seandainya katakanlah bagi pemasang banner yang melebihi batas waktunya itu, misalkan kita kenakan denda misalnya. Ada wacana ke sana apa? Semata bukan hanya efek jerah tapi secara sadar bahwa kalau pasang 1 bulan maka 1 bulan harus dilepas. Iya. Tidak aja mengatakan Pol PP, karena itu tadi Pol PP tidak hanya banner tapi ada banyak urusan yang harus tegas lain ya. Laksanakan oleh Satpol PP gitu Mas Andri. Ya, kira-kira kalau Andre tanya masa sewanya mungkin boleh atau tahu atau gimana nih Pak? Kalau masa sewa itu ada areanya di perizinan plus Bapenda, betul. Ya. Kita di DPM PTSP berarti ya? DPM PTSP dan Bapenda. Bapenda ya? Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Kita lihat kan kalau resmi itu ada stempelnya. Durasinya gitu. Itu ada tanggal sekian sampai tanggal sekian. Udah ada Pak itu tanggalnya ada di Pak? sana. Kenapa kita bisa langsung ini sudah lewat sekian bulan, lewat sekian minggu. Ada sudah Mas Andri. Berarti ini ada ini juga dong kayak MOU dengan yang mau pasang iklan harus ada tanggalnya di bawah gitu. Atau memang sudah begitu pemasang iklan itu mau memasang, begitu mengajukan ke dinas perizinan. Oke, izin diproses tapi saya bayar pajaknya dulu ke Bapenda. Bapenda yang itu berapa lembar yang mau dipasang? Sekian lembar, ukurannya berapa? Sekian, berapa lama? Sekian hari. Dihitung. Nah, di situ potensi pajak dari reklame yang menjadi nah, itu dari sana. Kita tindak proses, kita tindakan seperti itu. Jadi saya baru tahu juga ada tanggalnya ternyata. Ada tanggalnya. Ada stempelnya Bapenda. Oh, berarti ini. Bisa lihat kurang 1 minggu sudah tidak kita apa-apakan. Itu pun meskipun sudah bayar pajak, sudah izin, tetap bahwa pemasangan reklame tidak boleh dipaku. Jadi harus ditali pakai kawat. Itu pun juga ada aturan pada masih dipaksa dipaku. Memang masyarakat ngambil gampangnya karena dipaku ceder gitu. Sudah ya, tapi kalau itu dia maka tetap akan kita lepas. Tapi tidak kita rusak, tapi kita taruh di kantor, kita hubungi pemasangnya untuk diambil. Kalau mau dipasang kembali kalau memang belum habis masa berlakunya, tolong untuk tidak dipaku seperti itu. Iya Pak, tapi kalau banner yang besar kayak di Simpang 4 Pengairan Bondowoso, itu kan bukan paku, bukan kawat juga kayaknya Pak. Kan kadang ada yang elektronik juga gitu. Yang elektronik ya. Dan seperti itu kan tidak dipaku pakai. Monggo sudah sepanjang sudah ada izinnya. Kalau ada yang media billboard itu ya, billboard itu ada izinnya, justru lebih besar yang billboard itu, jadi perizinan dengan Bapenda yang mengenakan. Pasti dah. Jadi mereka akan lebih hati-hati. Lebih-lebih ayatnya adalah kawasan tertib lalu lintas dan direncanakan untuk pas masanya Boncerombon juga kita akan lakukan penertiban. Begitu ya. Iya. Ini tadi seputar banner ya Pak ya. Nah tadi kita juga sempat menyinggung Satpol PP sama Damkar ini satu komando. Itu gimana ceritanya Pak? Kok bisa kayak gitu Pak? Jadi gini Mas Andri. Jadi sejak awal memang Damkar ini di bawah Satpol PP. Memang di beberapa kabupaten ini ada sudah yang Damkar berdiri sendiri, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Tapi itu juga ada proses yang harus dipenuhi sesuai dengan regulasi. Juga di situ juga harus ada Satpras yang harus dipenuhi. Nah, untuk Bondowoso sejauh ini masih dalam satu naungan dengan Satpol, tapi Pak Kasat memang bermimpi beringat juga suatu saat Damkar ini harus mandiri, berdiri sebagai dinas tersendiri. Harapannya apa? Bisa lebih optimal, lebih bisa maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bukan berarti di Satpol tidak optimal, tidak, tapi pada saat berdiri selaku dinas, maka dia akan punya kewenangan yang lebih, juga lebih bisa berinovasi bagaimana memberikan pelayanan terbaik. Lebih fokus sih kalau menurut lebih Andri, fokus seperti itu. Jadi ini. Dan masyarakat tahunya kan sekarang
kantornya berkumpul dengan BPBD dianggap bagian BPBD. Tidak, tapi karena Mako kita masih belum memungkinkan hingga Mako Damkar sementara berkumpul dengan BPBD. Itu Mas Andre. Jadi tambah posang aslinya nih. Iya, masyarakat dan tambah posang juga. Kenapa? Di sana tapi kok Satpol PP tapi kok ini ya. Jadi kemarin Pak Kajok menyampaikan Satpol PP, Linmas, Damkar satu konteks satu kesatuan. Linmas pun ada di kita. Linmas ya. Linmas, perlindungan masyarakat. Ya, Hansip itu kalau Lombok ya itu. Biasanya kalau pemilu ada Linmas. Nah, itu Pak, di area kita. Ada kasih Linmas di Satpol PP. Oh, ada juga ya, Pak ya? Ada. Jadi Oh ya, ini pertanyaan ini mungkin yang banyak pengen tahu juga. Kenapa anggota Linmas ini kebanyakan udah amit ya, udah tua-tua gitu, Pak. Ya. Memang paradigma Linmas perlindungan masyarakat kalau kemarin kan Pak Hansip ya. Tapi di kita Linmas akan kita lebih berdayakan. Jadi Pol PP kemarin sudah membentuk Satgas Linmas Kabupaten, kemudian di breakdown ke Satlinmas Kecamatan. Nah, kalau di tingkat desa Linmas, artinya ke depan Linmas akan kita lebih berdayakan. Ya, jadi stigma bahwa itu hanya yang sepuh-sepuh, Pak. Kemudian hanya ngurus keamanan itu sedikit demi sedikit akan kita geser, akan kita berikan peran yang lebih bahwa Linmas adalah menjadi jejaring kita di Satpol PP untuk bisa menyampaikan informasi karena Linmas kan sampai ke level bawah. Ke RT RW kalau kan ada. Munculnya tadi pada saat ada pilkada. Linmas tuh banyak lah. Banyak ya. Jadi potensi kita sering lihat Linmas Mas. Ada sekitar 6.000-an Mas Andre. Wah, 6.000 di Bondowoso. Di Bondowoso. Tadi kalau banyak yang sepuh-sepuh jadi memang ya nanti secara bertahap kita regenerasi dan kita awali sudah dengan membentuk Satgas Linmas Kabupaten Bondowoso dan beberapa waktu yang lalu juga sudah di launching oleh Pak Kasat. Artinya di breakdown dengan tingkat kecamatan plus dibentuk di tingkat desa. Jadi itu Mas Andre. Kemudian juga ada yang mau Andre tanyakan nih Pak. Kira-kira kegiatan apa Pak yang sekarang lagi dilaksanakan sama Satpol PP, terutama di awal tahun nih 2023? Ya, gini Mas Andre. Jadi untuk Satpol PP di samping tusi utamanya terkait dengan keterlibatan umum dan ketertiban masyarakat, sesuai dengan PMK nomor 205 tahun 2021 jadi peraturan Menteri Keuangan, Satpol PP ini diamanahi bidang penegakan hukum terhadap pemberantasan peredaran rokok ilegal. Oh, itu ranahnya Satpol PP juga, Pak? Satpol PP di situ mendukung Bea Cukai, dalam ini Bea Cukai Jember, untuk melakukan pemberantasan rokok ilegal. Oh, tapi jadi misal ada perusahaan nih yang nggak bayar cukai gitu, itu Satpol PP juga turun ya? Satpol PP sifatnya mendukung. Jadi tusi utamanya adalah di Bea Cukai, tim Bea Cukai. Nah kita membackup. Nah di situ di kegiatan pemberantasan rokok ilegal, Satpol PP punya tusi sosialisasi, plus penindakan. Penindakan tadi bentuknya operasi bersama, penggunaan data itu kita lakukan. Tapi yang kita kedepankan adalah sosialisasi, penyadaran kepada masyarakat. Berarti ke pasar-pasar juga ya, kalau ada misal ke pasar kelontong, di pasar kelontong-kelontong gitu Pak. Ini peredaran rokok ilegal nggak boleh dijual. Itu Satpol PP gitu juga. Sampai turun. Jadi operasi bersama istilahnya. Jadi dengan teman Bea Cukai kita backup dari Pol PP, kita petakan, kita istilahnya kita ada tim yang turun untuk mengumpulkan data awal. Itu dasar kita melakukan penindakan dengan rekan dari tim penindakan Bea Cukai. Seperti itu. Sebelum kita tutup ya, sebelum Andre tutup, mungkin Pak Awan ada ini pesan-pesan harapan mungkin terkait tema kita pagi ini. Nah, ini Mas Andre, khususnya kepada semua pendengar dari Radio Pratiwi, kami dari Satpol PP pertama ingin menyampaikan bahwa ketentraman masyarakat, ketertiban umum tidak hanya tanggung jawab Satpol PP semata, tapi masyarakat juga punya peran untuk bagaimana itu ketentraman masyarakat, ketertiban umum bisa tercipta. Contoh, misalkan masyarakat tahu, oh itu kok jalan bau jalan digunakan, atau mungkin oh itu kok membuat hal yang itu mengganggu. Minimal jenengan melaporkan kepada kami. Syukur kalau bisa mengingatkan, jangan di sana.
karena itu nanti sampean didatangi Satpol PP, itu sudah bentuk sampean membantu bagian dari bahwa kita semua punya tanggung jawab bersama untuk menciptakan kondisi yang kondusif di Kabupaten Bondowoso. Tidak hanya anunya. Itu yang kita harapkan. Jadi masyarakat tergerak, tidak kemudian cuek atau tidak peduli, tapi tanggung jawab bersama kita. Karena tadi keterbatasan personil Satpol PP meskipun juga tidak bisa menjadikan alasan Mas Andre, tapi alasan pelayanan terbaik, tapi tadi akan menjadi lebih efektif pada saat masyarakat ikut sadar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah tanggung jawab kita bersama. Itu Mas Andre yang ingin sampaikan. Mungkin ditambahkan terakhir, jangan lupa bayar pajak. Pasti ya, jangan lupa bayar pajak. Nah itu betul. Jadi kan entah itu banner, entah izin dan yang lain. Iya. Kenapa? Pajak itu dari rakyat, dikelola oleh Pemkab, kembali kepada rakyat. Bentuknya apa? Ya tadi pembangunan jalan dan macam kembali ke masyarakat. Seperti itu. Oke, Pak Awan, terima kasih sudah hadir di Pratiwi Radio. Luar biasa penjelasan dari Pak Awan ya. Terima kasih, dan juga pendengar Pratiwi yang lagi nonton live di IG Pratiwi, terima kasih. Jangan lupa nanti kita akan upload juga di YouTube Pratiwi Radio. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Dan selalu dengarkan Pratiwi Radio karena masih banyak program acara menarik dan informasi-informasi update yang akan kami sampaikan untuk Anda. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi